Ketiga guru besar ini sejatinya seringkali tidak disadari ada di sekitar kita. Padahal ketiga guru besar ini mampu membimbing seseorang untuk mengembangkan kemampuan supranatural dalam diri mereka. Terlebih lagi, tiga guru besar ini ketika mengembangkan kemampuan supranatural sama sekali tidak meminta imbalan apapun. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Ketika seseorang atau diri teman-teman ingin mempelajari dan mendalami suatu hal, pasti akan lebih baik ketika teman-teman mempelajari hal tersebut, teman-teman dibimbing oleh seseorang yang telah terlebih dahulu mempelajari hal itu. Pastinya akan lebih mudah jika teman-teman dibimbing oleh orang yang telah benar-benar menguasai suatu hal yang ingin teman-teman dalami. Sama halnya dengan dunia supranatural. Ketika teman-teman ingin mendalami dan menggali kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, pastinya akan lebih mudah dan lebih baik jika teman-teman didampingi oleh seseorang yang telah terlebih dahulu mengasah dan mendalami dunia supranatural. Namun teman-teman, yang jadi permasalahannya adalah dunia supranatural berbeda dengan hal-hal lain di luaran sana. Ketika teman-teman ingin mendalami sesuatu yang di luar supranatural, pasti akan sangat mudah menemukan orang-orang yang telah mendalami hal tersebut. Ya, seperti yang saya katakan, berbeda dengan dunia supranatural, karena tidak semua orang bisa mendalami dunia supranatural. Bahkan ketika ada seseorang yang mengaku mampu mempelajari dan mengajari dunia supranatural kepada orang lain, namun nyatanya orang tersebut ternyata hanya menginginkan keuntungan-keuntungan untuk diri mereka sendiri. Pastinya orang yang belajar dengan orang ini akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri mereka. Padahal teman-teman, sejatinya tanpa seseorang, tanpa orang lain, di dalam dunia supranatural terdapat tiga guru yang memiliki kemampuan sangat luar biasa dan mampu membimbing serta mengembangkan kemampuan supranatural teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tiga guru hebat yang sejatinya dekat dengan diri kita. Dan pastinya tiga guru ini dapat membantu kita untuk mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri kita. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini lebih dalam lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman dunia supranatural. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar pengalaman supranatural teman-teman sendiri, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab langsung. Atau bahkan akan saya jawab dalam fitur story YouTube saya. Oleh karena itu teman-teman, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena kemungkinan dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, sangat sulit sekali kita menemukan orang-orang yang benar-benar tulus ingin membantu diri kita untuk mengembangkan kemampuan supranatural. Bahkan saya sendiri mengalaminya teman-teman. Ketika dulu saya ingin mendalami, ketika dulu saya ingin mempelajari kemampuan supranatural yang ada dalam diri saya sangat sulit sekali menemukan orang yang benar-benar tulus ingin membantu saya. Kebanyakan
Orang-orang yang saya temui justru hanya berniatan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Oleh karena perjalanan panjang saya menemukan orang-orang yang berniat tulus untuk membantu saya, di pertengahan jalan saya menyadari teman-teman, ternyata selama ini di sekitar diri saya, di sekitar diri teman-teman pun memiliki 3 sosok guru besar yang lebih hebat, yang lebih mampu mengembangkan kemampuan supranatural dalam diri kita. Salah satu guru terbesar tersebut adalah diri kita sendiri. Ya, mungkin teman-teman akan bingung dan bertanya, bagaimana mungkin diri kita yang ingin mendalami dunia supranatural justru menjadi guru untuk kita sendiri. Ya, sejatinya teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan saya pun mengalaminya. Ketika ingin mendalami dunia supranatural, ketika saya ingin mengasah kemampuan supranatural, justru saya mendengarkan berbagai macam perkataan dari orang-orang di sekitar kita. Karena terlalu banyak perkataan yang kita dengar teman-teman, justru bukan mengembangkan kemampuan supranatural kita, malah dengan mendengarkan perkataan-perkataan dari orang lain, kita menghambat perkembangan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri kita. Banyak sekali orang-orang yang tersesat justru dikarenakan perkataan-perkataan dari orang lain. Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman ingin mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, maka teman-teman haruslah mendengarkan isi hati dari dalam diri teman-teman sendiri. Teman-teman mungkin boleh mendengarkan pendapat-pendapat dari orang lain, namun teman-teman tetap harus fokus terhadap apa yang teman-teman yakini. Teman-teman tetap harus fokus mendengarkan suara hati yang muncul di dalam diri teman-teman. Bahkan teman-teman, ketika diri kita atau diri teman-teman ingin mengembangkan kemampuan supranatural, diri teman-temanlah yang harus membuat peraturan-peraturan tertentu, pastinya agar diri teman-teman tidak terjatuh dalam lubang kesesatan. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, guru yang paling besar, yang paling hebat, yang dapat mengembangkan kemampuan supranatural yang ada dalam diri kita, sejatinya adalah diri kita sendiri. Ketika saya mengetahui ternyata diri kita sendiri mampu menjadi guru saat kita mengembangkan kemampuan supranatural, saya pun menyadari teman-teman, ternyata alam juga bisa menjadi guru saat kita mengembangkan kemampuan supranatural. Ya, ketika teman-teman lebih peka terhadap berbagai macam sinyal yang dikeluarkan oleh alam, ketika teman-teman lebih peka terhadap berbagai macam siklus yang terjadi di alam, maka teman-teman bisa akan sangat mudah mengembangkan kemampuan supranatural yang terpendam di dalam diri teman-teman. Bahkan jika kita berbicara lebih dalam lagi mengenai alam, maka hal ini akan selalu berhubungan dengan berbagai macam sosok gaib yang menempati alam ini. Karena sejatinya teman-teman, sosok-sosok gaib seringkali memberikan petunjuk, seringkali memberikan pesan kepada seseorang yang memiliki kemampuan supranatural di dalam diri mereka. Bahkan untuk orang-orang, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jika memang terlahir dan diberikan sosok kodam penjaga, atau teman-teman terlahir dan telah diwariskan sosok kodam leluhur, maka sosok-sosok gaib ini pun akan seringkali memberikan pesan, memberikan petunjuk tentang bagaimana caranya agar diri kita, diri teman-teman, mampu mengembangkan kemampuan supranatural yang terpendam di dalam diri kita. Oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman lebih lagi mengasah kepekaan terhadap berbagai macam hal yang terjadi di alam, baik sinyal-sinyal, baik berbagai macam siklus, bahkan pesan-pesan yang diberikan oleh sosok-sosok alam gaib yang berasal dari alam ini, maka pastinya teman-teman akan sangat mudah untuk mengembangkan kemampuan supranatural dalam diri teman-teman
tanpa bantuan orang lain. Guru ketiga yang saya yakini sangat mampu membantu kita untuk mengembangkan kemampuan supranatural adalah pengalaman. Ya teman-teman, ketika seseorang memiliki pengalaman yang luas, ketika seseorang seringkali mengalami berbagai macam pengalaman supranatural, pastinya orang tersebut akan sangat mudah mengembangkan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri mereka. Mungkin akan muncul beberapa pertanyaan di benak teman-teman. Bagaimana caranya kita mendapatkan pengalaman supranatural? Padahal kita baru saja ingin mengembangkan kemampuan supranatural tersebut. Ya, ketika teman-teman ingin mendapatkan pengalaman, pastinya teman-teman tidak bisa hanya tinggal diam saja. Teman-teman harus melakukan beberapa hal agar teman-teman memperoleh berbagai macam pengalaman supranatural. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa mendatangi berbagai macam tempat yang diyakini dihuni oleh sosok makhluk alam gaib. Apakah tujuannya kita mendatangi tempat tersebut? Pastinya, ketika teman-teman mendatangi atau sudah berada di suatu tempat yang diyakini memiliki penghuni, teman-teman bisa mengetahui kemampuan supranatural apa yang ada di dalam diri teman-teman. Apakah teman-teman termasuk seseorang yang bisa melihat berbagai macam sosok makhluk alam gaib? Atau apakah teman-teman termasuk orang-orang yang mampu mendengarkan berbagai macam bisikan-bisikan yang berasal dari alam gaib? Atau bahkan teman-teman termasuk seseorang yang dapat melihat, yang dapat berbicara, yang dapat berinteraksi dengan berbagai macam sosok makhluk alam gaib? Yang kedua, mungkin saja teman-teman kesulitan mendapatkan berbagai macam tempat yang diyakini dihuni oleh sosok gaib, atau bahkan mungkin teman-teman takut mendatangi tempat tersebut. Yang kedua ini teman-teman bisa mencari orang-orang yang sejatinya telah terlebih dahulu menggali kemampuan supranatural mereka. Ya, ketika teman-teman menjumpai orang-orang yang telah terlebih dahulu menggali kemampuan supranatural, pastinya teman-teman juga bisa mempelajari berbagai macam pengalaman yang pernah dialami oleh orang tersebut. Dan dari pengalaman-pengalaman orang itu, teman-teman pun bisa mempelajari dan mencerna berbagai macam petunjuk yang dapat teman-teman lakukan untuk mengembangkan kemampuan supranatural teman-teman. Atau yang ketiga, mungkin teman-teman bisa menyaksikan berbagai macam video seperti video saya yang menceritakan berbagai macam pengalaman yang dialami oleh sang pembuat video. Pastinya dengan teman-teman menyaksikan berbagai macam video tersebut pun, teman-teman bisa menambahkan berbagai macam langkah-langkah, pengetahuan, pengalaman untuk diri teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, pada video ini saya meminta untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video saya menuliskan berbagai macam pengalaman yang pernah teman-teman alami, baik pengalaman melihat makhluk alam gaib, baik pengalaman dihampiri oleh sosok makhluk gaib, atau bahkan pengalaman teman-teman yang mungkin pernah dirasuki oleh berbagai macam sosok makhluk alam gaib. Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena setiap pengalaman yang teman-teman tuliskan mungkin saja dapat membantu menambah pengalaman orang lain, agar orang ini bisa menggali, mengasah kemampuan supranatural dalam diri mereka. Sekali lagi teman-teman, guru ketiga yang saya yakini dapat dengan mudah mengembangkan kemampuan supranatural dalam diri kita adalah pengalaman. Itulah beberapa guru yang saya sadari ternyata sangat dekat dan mampu mengasah dan mengembangkan kemampuan supranatural yang ada di dalam diri kita. Namun, jika teman-teman termasuk orang-orang yang beruntung, yang bisa mendapatkan seseorang yang mau mengembangkan kemampuan supranatural teman-teman dengan tulus, tanpa niat untuk memperkaya diri sendiri, atau dengan niat maksud-maksud tertentu, teman-teman termasuk orang yang beruntung dan teman-teman bisa menggali kemampuan supranatural dengan orang tersebut. Namun,
Jika teman-teman termasuk seseorang yang sangat sulit menemukan orang-orang yang mau membimbing teman-teman dengan tulus, maka 3 guru yang saya sebutkan dalam video ini adalah adalah sesuatu yang mampu mengasah kemampuan supranatural teman-teman dengan hebat. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.